Sambil menunggu kurang lebih 1 menit lagi. Oke. Ya, selamat pagi, Bu. Ibu atau Bapak nih, Pak Jul. Oke, selamat pagi semuanya. Sebentar. Boleh sambil ajak teman-teman yang lain untuk ikut hadir bergabung di seminar atensi hari ini. Oke, baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta yang sudah hadir, ayah, bunda. Biasanya di sini juga ada guru-guru yang ikut hadir. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Tema seminar atensi hari ini adalah Mindful Parenting. Wah, ini dari judulnya ini lagi hype banget akhir-akhir ini. Ini judulnya juga bikin kita penasaran ya, apa sih ini Mindful Parenting? Oke, seminar atensi hari ini materi Mindful Parenting akan dibawakan oleh Ibu Luh Surini Yulia Safitri, MC psikolog. Biasanya dipanggil dengan nama akrab Ibu Vivi. Oke, beliau ini adalah dosen pengajar di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Kemudian Ibu Vivi ini juga sebagai praktisi psikolog di Klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Oke, kita kenalan dulu deh sama Bu Vivi. Halo, selamat pagi Bu Vivi. Sudah hadirkah? Selamat pagi. Manggilnya Bu Eva atau Mbak Eva nih? Kita teman satu angkatan di psikologi Unpad. Kita canggung ya manggil ibu, nggak apa-apa, emang sudah ibu-ibu kita. Oke, baiklah Ibu Eva. Oke, selamat pagi Bu Vivi. Terima kasih banyak nih ya sudah bersedia untuk pagi-pagi sudah nongkrong di seminar atensi untuk berbagi ilmu tentunya. Ini Sama-sama, terima kasih. terus terang Ibu Bapak peserta mau ketemu Bu Vivi itu susah Bang. Mau narik Bu Vivi juga susah, beliau sibuk sekali. Sebagai pengajar di UI juga saya tahu kesibukannya luar biasa, makanya berbahagia sekali hari ini Bu Vivi mau meluangkan waktunya untuk ayah bunda semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Bu Vivi. Terima kasih banyak karena sudah diundang di atensi. Oke. Bu Vivi, monggo silahkan. Ini waktu dan tempatnya saya serahkan langsung ke Bu Vivi ya. Oke. Silahkan Bu. Izin share screen ya. Oke. Sudah muncul Bu Vivi. Oke. Baik. Terima kasih Bu Eva karena sudah diundang untuk sharing ya, berbagi mengenai mindful parenting ini. Niat luhurnya Bu Eva ini membuat atensi ini patut diacungi jempol karena Bu Eva ingin supaya materi-materi yang mungkin hanya ada di ruang praktik katanya Bu Eva, itu bisa diperoleh juga di masyarakat secara umum. Jadi terima kasih banyak Bu Eva atas undangannya. Selamat pagi menuju siang teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kalau saya lihat di sini ternyata ada senior saya yang masuk ke sini ya. Selamat pagi menuju siang Bu Maike. Hari ini saya mau berbagi mengenai mindful parenting. Mindful parenting ini kalau tadi Bu Eva bilang bahwa lagi happening, menurut saya iya, mindfulness itu menjadi sesuatu yang saya rasa secara pribadi penting.
terutama bagi diri saya. Nanti saya akan ceritakan menuju ke sana. Ini pertanyaan saya kepada ayah bunda dan teman-teman sekalian. Pernahkah Anda, mungkin saya akan lebih banyak bicaranya dengan kata-kata Anda ya, supaya bisa merengkuh semuanya audiens. Pernahkah Anda, kalau yang sudah jadi orang tua, marah secara verbal kepada anak? Jadi saya kalau di kelas saya minta untuk mahasiswa itu jawab, karena saya pada dasarnya lebih suka diskusi daripada lecturing atau mengajar. Tapi kalau di sini kayaknya enggak ya, jadi dijawab aja sendiri. Apakah pernah marah secara verbal kepada anak? Pernah enggak sih Anda memukul, mencubit, mendorong, atau apapun yang menyentuh badan dari anak? Kalau secara verbal macam-macam ya, biasanya kita ya emak-emak ini kan teriak-teriak, ya ampun belum makan juga, ini jam berapa nih belum mandi, astaga ini berantakan banget." Nah ya kayak gitu-gitu ya, marah terus, "Apa-apaan ini kenapa nilainya, merah, kenapa nggak 100 kayak teman-teman yang lain?" Oke. Kemudian, atau melarang anak melakukan sesuatu, jangan, lari-lari. Jangan makan kakinya naik, nah itu anak saya tuh suka kayak gitu. Pokoknya segala macam jangan itu ada. Kemudian pernahkah Anda merasa terganggu pada keberadaan, perilaku, emosi, pikiran anak? Jadi misalnya kayak gini, kita lagi melakukan sesuatu nih, terus anak kita tuh ada di samping kita, entahlah dia ngapain ya, ngapain melakukan sesuatu sendiri, dia bercerita, dia bertanya, itu tuh kita "Aduh kenapa ya nih anak, kenapa sih nanya melulu, kenapa sih dia udah dijawab kok nanya lagi?" Yang kayak gitu. Atau perilakunya, kita lagi melakukan sesuatu terus dia melakukan, perilaku yang kita tuh nggak suka, jadi kita terganggu. Jadi kita lagi melakukan sesuatu terus kita, ya ampun Nak," gitu, itu terganggu. Atau emosi, jadi misalnya anak kita lagi kesel, marah-marah, dan kita terganggu karena mereka marah-marah, si anak-anak ini. Atau pikiran-pikirannya yang tiba-tiba, "Bun, kenapa sih kayak gini? Bun, menurut aku kayak gini." "Hah, ini apaan nih kok pikirannya beda banget ya sama saya?" Gitu. Jadi kita terganggu dengan keberadaan, dia ada, eksistensi, maksudnya dia lagi ada ngapain, lagi emosinya apa, lagi pikirannya apa, pertanyaannya apa, itu kita kita terganggu. Kemudian, pernahkah Anda memanjakan anak berlebihan? Nah, ini biasanya berhubungan nih dengan yang berikutnya, merasa bersalah. Kalau dari pengalaman pribadi saya, karena saya adalah ibu bekerja, saya, eee, dulu sering sekali merasa bersalah karena tidak memiliki waktu buat dia, sehingga saya jadinya memanjakan dengan misalnya membelikan dia mainan, atau memberikan apapun yang dia mau, yang gitu. Sekarang sudah lebih baik karena saya belajar. Jadi, ini adalah pertanyaan secara umum kepada, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman, apakah pernah melakukan hal ini? Oke. Kemudian ini saya nggak tahu, ini mungkin bagi saya iya, bagi klien saya anak ya, berarti orang tua klien itu juga merasa seperti ini. Being a parents is challenging. Kenapa saya bilangnya menantang? Karena saya sangat berusaha untuk tidak bilang sulit. Karena banyak orang bilang being a parent is difficult. Jadi orang tua tuh susah banget ya ternyata gitu. Oh banyak orang tua dari klien saya mengatakan itu. Teman-teman juga mengatakan seperti itu. Susah banget ternyata jadi orang tua gitu. Itu tidak terbayang pada saat menikah atau belum punya anak. Iya, tapi saya mengambil, sudut pandang yang lebih positif, karena kalau sulit jatuhnya nanti kita kayak, saya nggak bisa melakukan apapun lagi. Sedangkan kalau menantang itu membuat kita, "Oke, what next? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi, hal-hal yang, membuat kita, akan terpicu secara emosional," biasanya seperti itu. Jadi mungkin kalau saya bertanya, menurut Anda, apakah menjadi orang tua itu menantang?
Apakah Anda berpikir bahwa ternyata menjadi orang tua ya kayak gini banget ya gitu. Untuk teman-teman yang belum punya anak, eh saya ya, saya nggak bisa bilang kami ya, saya bilang bahwa menjadi orang tua itu menantang. Tetapi nanti akan saya lengkapi pernyataan ini di belakang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ini biasanya kita tuh berperilaku dengan mode otomatis. Otomatis itu apa sih? Kita biasanya reaktif. Anak kita nanya sesuatu yang mengagetkan bagi kita kaget, kemudian otomatis kita marah. Otomatis kita bilang, ini belum usiamu nak untuk nanya kayak gitu. Otomatis kita bilang, itu pemikiran yang salah. Otomatis kita bilang, jangan marah dong. Ada apa namanya, iklan tadi lewat. Otomatis kita bilang, Bunda nggak suka, Mama nggak suka kamu seperti itu. Itu otomatis. Otomatis kita emosi negatif. Kita menampilkan emosi negatif. Otomatis. Bahkan emosi positif pun otomatis suka kita tampilkan. Ketika mereka melakukan sesuatu yang kita sukai, otomatis emosi positifnya juga muncul. Otomatis pikiran positifnya muncul. Jadi seringkali kita itu hidup dalam automatic mode. Gitu. Kemudian biasanya kita juga menerima informasi tanpa memberikan perhatian. Jadi misalnya anak kita memberitahukan informasi tertentu, kita lagi melakukan sesuatu, oh ya udah, kita nggak memberikan perhatian secara full, terima aja. Jadi kayak for granted. Emosi yang ditampilkan oleh anak juga kita terima secara tanpa memberikan perhatian. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biasanya kita menghakimi, jadi kita bilangnya making judgment ya. Menghakimi berdasarkan pengalaman kita, kesukaan kita, dan minat kita. Jadi misalnya ya contohnya, saya pakai pengalaman sendiri, saya suka banget dengan matematika dari kecil. Anak saya nggak suka. Lalu saya berpikir dulu ya, waktu saya belum mindful nih, gimana bisa sih? Kok nggak suka matematika? Harusnya dia suka matematika dong. Kan matematika itu gampang. Gampang tuh dalam arti itu kan hitam dan putih, nggak abu-abu. Kalau misalnya mengisi rumus, bisa dicek ulang loh. Itu kalau saya bilangnya dulu sama anak saya waktu kelas 1, itu easy peasy, miki mini lah pokoknya. Kayak gitu. Saya nggak bisa melihat bahwa dia mungkin punya hal yang berbeda yang dia minati. Dia suka gambar yang kayak gitu-gitu, yang mungkin saya tidak minati. Jadi saya menghakimi dia, kok dia nggak bisa ya berdasarkan apa yang saya tidak suka dan saya sukai. Atau pengalaman kita, belajarnya misalnya, wah saya nggak bisa bilang Senin Kamis bahkan ya. Pokoknya dalam 1 hari itu, pokoknya nggak belajar sama sekali gitu. Lah pengalaman kita kan kalau nggak belajar nilainya jelek ya gitu. Jadi kita ngomonglah pengalaman kita. Kalau zaman dulu bilangnya kata kakek dulu, nah yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi based on our experience atau berdasarkan pengalaman kita. Yang benar tuh kayak gini misalnya, Bun, aku mau jadi chef ya nanti kalau udah gede. Oh my God, jadi chef. Zaman-zaman mungkin chef itu belum belum kepikiran sama orang tua akan menghasilkan uang. Dari mana kamu akan mendapatkan uang kalau kamu jadi chef gitu. Padahal jadi chef ternyata mendapatkan uang. Bahkan sekarang kalau dilihat pekerjaan-pekerjaan anak-anak muda zaman sekarang itu bahkan tidak kita pikirkan 10 tahun yang lalu. Social entrepreneur, apaan tuh gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Jadi semuanya itu berdasarkan pengalaman kita, kesukaan kita, dan minat kita. Dan kita menghakimi anak kita berdasarkan itu. Nah itu biasanya kita, at least biasanya saya waktu saya belum mindful. Nah, sebelum saya masuk ke mindfulness, kenapa saya mau mengambil topik mindful parenting ini? 2 hal yang paling utama. Yang pertama adalah karena saya ketika berpraktik itu saya melihat bahwa banyak sekali masalah-masalah orang tua dan anak itu akarnya adalah komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak.
atau hubungan yang buruk antara orang tua dan anak. Saya belajar berbagai macam jenis parenting sebelumnya, dan saya memberikan alternatif-alternatif. Kemudian tetapi ada juga yang kok nggak, apa ya, kalau bahasa ininya adalah kok nggak berhasil ya, gitu. Jadi apa nih yang apa yang masih kurang, bukan apa yang salah, karena dalam dalam penelitian, itu kan tidak ada yang salah, tetapi ada yang kurang gitu. Apa yang kurang gitu? Kenapa kok, masalah ini terus-menerus ada? Kenapa hubungan antara orang tua dengan anak itu terus-menerus ada gitu? Itu yang pertama. Jadi, berdasarkan dari pengalaman praktik saya. Yang kedua, yang paling penting bagi saya adalah ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya sebagai orang yang, eee eee, Bu Eva sangat tahu saya dari, S1, saya tuh, eee, agak-agak ADHD ya, atensinya bermasalah, hiperaktif, gerak melulu, yang kayak gitu-gitu. Mungkin teman-teman yang, S2 juga tahu saya banyak gerak ya. Mmm, jadi saya tuh nggak mindful. Jadi saya itu, berloncatan, pikiran saya itu banyak ada di masa lalu dan masa depan. Jadi saya juga punya kecemasan-kecemasan akan masa depan. Contohnya nih ya, yang paling gampang, anak saya kelas 1 SD, saya udah mikirin loh dia SMA-nya akan di mana. Bayangin, ketika kita punya ekspektasi dia harus SMA yang unggul di dekat rumah saya, maka di kelas 1 SD saya udah genjot dia. Supaya nilainya bagus terus, ini adalah dasar Nak, dasar dari semuanya gitu. It doesn't make sense. Karena saya berpikirnya terlalu ke depan. Nah yang kayak gitu. Jadi, berdasarkan pengalaman saya membuat saya jadinya gampang sekali marah kepada anak saya. Pas banget anak saya cuma satu. Dialah menjadi pusat. Kalau saya marah dialah yang kena jadinya. Jadi, saya merasa bahwa hubungan saya buruk sama dia dan menjadi ibu sekaligus psikolog anak itu tidak, apa ya, itu, seperti merge itu tidak sempurna. Jadi kayak kadang-kadang saya menjadi ibu yang pada umumnya, kadang-kadang saya menjadi psikolog anak dan ini saya berusaha untuk apa ya, menyatukan gimana caranya supaya hubungan saya sama anak saya ini baik gitu. Nah itu, jadi 2 hal itu adalah, kenapa saya mau menelaah mengenai mindfulness. Dan kebetulan saya lagi sekolah lagi, ini topik yang saya ingin dalami di sekolah saya yang sekarang, gitu. Nah sekarang kita masuk ke apa itu mindfulness. Jadi sebelum kita masuk ke mindful parenting, eee, saya ingin mengajak, ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman juga memahami apa itu mindfulness. Mindfulness itu ada menurut Kabat-Zinn dan Kabat-Zinn, ini suami istri tahun 97, tapi yang bawah ini adalah, apa ya, intisarinya intinya. Intinya tuh apa sih mindfulness? Itu adalah kesadaran dari waktu ke waktu, kesadaran. Dan tidak menghakimi, tidak judgment, jadi non-judgmental dibilangnya seperti itu. Kemudian kemampuan untuk memberikan atensi secara sadar pada masa kini dan mempertahankan atensi itu sepanjang yang kita bisa. Jadi bahkan dia tidak bilang sepanjang waktu, karena dia juga tahu bahwa itu tidak mudah memberikan atensi sepanjang waktu. Jadi kalau misalnya saya mau underline atau di bold, ini semuanya intinya adalah mindfulness itu adalah being here. Being menjadi ada, menjadi sadar pada saat ini. Jadi kalau kita punya pikiran saat ini, saat masa lalu dan saat masa mendatang. Dan saya ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman untuk belajar berpikir, merasa itu di masa kini, right now, here, gitu. Dengan itu, nanti kita akan belajar untuk tidak menghakimi akhirnya, gitu. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Kabat-Zinn dan Kabat-Zinn. Kabat-Zinn dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya Kabat-Zinn bawa dari budaya timur, dia bilang sendiri. Jadi Kabat-Zinn ini adalah, psikiater yang membawa mindfulness ke dunia barat. Akarnya dari mana? Akarnya dari timur. Dikatakan bahwa mindfulness
itu akarnya sebetulnya dari meditasi Buddha. Jadi intinya dari mindfulness itu adalah cultivating attention. Jadi membangun atensi sebetulnya. Jadi dengan meditasi itu mereka itu membangun atensi pada saat ini, tidak memikirkan masa lalu, tidak memikirkan masa depan. Kemudian menghadirkan pikiran kita pada saat ini. Itu intinya dari si mindfulness. Jadi mindfulness itu intinya sebetulnya ya memberikan atensi pada masa kini. Gitu. Nah, si mindfulness akhirnya dibawa ke konsep parenting. Karena apa? Balik lagi tadi, parenting itu challenging atau menantang. Sehingga stres pada orang tua itu banyak sekali. Nah, bagaimana cara mengatasi stres? Si Kabat-Zinn itu membuktikan bahwa mindfulness itu mampu untuk mengurangi stres dalam amount apa atau dalam porsi yang sangat banyak. Sehingga Kabat-Zinn sebetulnya juga masuk ke mindful parenting. Akan tetapi masih di apa ya, kalau kita tuh bilangnya masih di awang-awang gitu bahas tentang mindful parentingnya. Nah, sekarang namanya ada Duncan, Cosworth sama Greenberg itu membawa mindful parenting ini saya bilangnya jejak bumi. Jejak bumi kenapa? Karena dia mendefinisikan mindful parenting sebagai kemampuan orang tua. Kadang-kadang dibilangnya adalah keterampilan orang tua. Untuk menghadirkan kesadaran pada masa kini dalam pengasuhan untuk meningkatkan hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan hubungan yang positif antara orang tua dengan anak. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan kesadaran. Seperti itu. Nah, kalau mindful parenting ini, karena saya lagi menelaah mengenai mindful parenting, sebetulnya penelitian di jurnal bisa dikatakan belum banyak. Belum banyak itu kalau di jurnal itu, saya kalau kemarin saya explore hampir kira-kira 100 jurnal ya mengenai mindful parenting. Tapi di dunia akademik di mana itu mau dijadikan penelitian 100 itu belum banyak karena apa ya dibilangnya itu kayak penelitian itu masih banyak deskriptif, belum ada yang diulang kemudian hasilnya sama. Jadi kayak hasilnya itu akan tetap dalam situasi apapun gitu. Itu belum ada seperti itu di mindful parenting. Jadi kalau apa sih dari jurnal-jurnal apa sih efeknya dari mindful parenting kepada anak? Oh banyak. Yang sekarang lagi banyak adalah terutama di remaja. Jadi penelitian kalau kalian mau browsing jurnalnya penelitiannya mindful parenting itu bisa meningkatkan self disclosure namanya. Jadi maksudnya si anak remaja ini menjadi lebih terbuka kepada orang tuanya. Kan kalau teman-teman punya anak remaja kan hal yang paling menyebalkan adalah ketika mereka ditanya, "Gimana kabar hari ini, Dek?" Ya gitulah. "Kamu perasaannya gimana sekarang?" Ah, nggak usah tanya-tanya lah kayak gitu. Gitu kan kalau punya anak remaja. Saya juga kalau praktek ketemu sama remaja gitu. Praktek itu sama anak-anak kecil, anak SD atau orang yang lebih dewasa itu lebih mudah. Kalau remaja duduknya aja udah langsung gini. "Kamu kira-kira kenapa ya datang ke sini?" Suruh mama. "Menurut kamu ada masalah apa?" "Tahu. Masalahnya masalah mama sih bukan masalah saya." Remaja tuh. Self disclosure-nya butuh ekstra. Nah, salah satu yang dibuktikan adalah mindful parenting ini bisa membuat anak menjadi lebih terbuka. Kemudian menjadi lebih sejahtera, jadi well-being mereka lebih baik. Mereka lebih sayang kepada dirinya sendiri, si remaja ya. Si remaja lebih sayang, kemudian hubungan kalau bahasa Inggrisnya attachment, kalau bahasa biasanya keterikatan antara orang tua dengan anak itu semakin atau remaja itu semakin baik. Kemudian coping behavior atau perilaku dalam mengatasi masalah untuk remaja juga lebih baik kalau orang tua mempraktikkan mindful parenting ini. Kemudian anak remaja menjadi lebih baik dalam melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, gitu. Jadi lumayan banyak efeknya kepada anak. Ini saya sambil ngelihat contekan-contekan saya ini, lebih ke remaja itu banyak ya, misalnya kayak depresi itu mengurangi, kecemasan remaja juga mengurangi,
problem emosional itu juga mengurangi, bahkan ada emotional eating. Emotional eating itu kan sangat psikologis ya, itu juga, berkurang dengan adanya, mindful parenting, juga penggunaan obat-obat terlarang, itu juga, berkurang. Banyak penelitian, lebih banyak memang terhadap remaja. Untuk anak-anak yang, lebih kecil kayak toddler, atau anak usia dini juga ada, tapi itu tidak terlalu banyak, paling cuma satu 2 penelitian. Jadi betapa pentingnya ini, si mindful parenting ini, untuk membangun hubungan antara kita dengan anak kita. Untuk teman-teman yang anaknya masih belum remaja, nah nanem bibitnya itu dari sekarang nih, praktik mindful parenting-nya itu dari sekarang. Karena nggak bisa ini, apa namanya, wah saya belajar, saya praktekkan sekarang lalu hubungan langsung terbina dengan baik besok gitu, nggak bisa kayak gitu. Butuh waktu untuk ini semuanya. Nah ini adalah yang Duncan tawarkan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman mau browsing mengenai mindful parenting, dimensinya bisa banyak. Tetapi karena saya memakai jurnalnya Duncan, maka saya akan sharing mengenai dimensi yang diberikan oleh Duncan dan teman-teman. Yang pertama adalah dia ada 5 dimensi, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, penerimaan tanpa penghakiman diri dan anak, kesadaran emosi diri dan anak, regulasi diri, dan kasih kepada diri dan anak. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman lihat di sini, bagi saya inilah yang membedakan mindful parenting dengan parenting practice atau pengasuhan-pengasuhan yang lain. Di mana di sini ada tentang diri. Jadi kalau parenting pada umumnya, kita melihat bagaimana orang tua melakukan sesuatu sehingga anaknya berubah perilakunya. Kalau di sini, konsep dari mindfulness adalah lakukan itu untuk dirimu sendiri sebagai orang tua, lalu kamu bisa lakukan itu kepada anak. Jadi menurut saya, oh iya ya, kenapa ya saya suka marah-marah sama anak saya, padahal saya sudah tahu tuh segala teori parenting, karena saya belum beresin diri saya sendiri. Karena saya belum meregulasi diri saya sendiri, tetapi saya mau anak saya mampu meregulasi dirinya dia, yang kayak gitu. Ini yang membuat berbeda menurut saya. Jadi di mindful parenting tidak hanya interpersonal, interpersonal adalah hubungan saya dengan anak saya atau hubungan saya dengan orang lain, tetapi hubungan saya dengan diri saya. Gitu. Itu yang membedakan bagi saya dengan parenting yang lain. Saya akan bahas satu-satu ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Listening with full attention. Kalau saya dulu dibilang, oh saya udah dengerin anak saya kok. Atau orang tua selalu bilang, saya itu udah dengerin anak saya. Sedangkan di ruang praktik saya, si remaja selalu bilang, orang tua saya nggak pernah dengerin saya. Tunggu, yang kamu katakan ini, apakah kamu sudah kasih tahu kepada orang tua? Enggak. Kenapa kamu kasih tahu saya, tapi kamu nggak kasih tahu orang tua? Mereka nggak mau dengerin. Saya itu tidak didengarkan. Nah, biasanya kan next-nya adalah saya ketemu orang tua. Ibu, bapak, si X merasa dia nggak didengarkan. Nggak didengarkan gimana? Saya tuh dengerin kok. Apa yang dia katakan saya dengarkan. Gitu. Oke. Lalu saya mulai akan menelaah. Mendengarkan itu seperti apa ya? Gitu. Dan itu yang saya lakukan pada diri saya sendiri juga. Saya tuh dengerin tuh kayak gimana ya? Seringkali kita sebagai orang tua itu adalah hearing, mendengarkan. Anak bilang, "Bun, Bun, ini kayak gini gini gini." Kita terus lagi megang HP nih ceritanya. Oh iya. Nah, apalagi saya lagi ngetik nih. Kok bikin PPT besok nih mau presentasi nih saya. Gitu. Bun, Bun, Bun gini. Heeh, heeh. Bun, iya, iya dengar, dengar, dengar. Bunda dengar kok. Iya, tapi kayak gini ini. Oh iya, iya, Bunda dengar. Itu bukan listening with full attention. Listening with full attention itu adalah kita meletakkan semua apapun yang kita kerjakan, lalu kita lihat matanya si anak, kita ngadep ke anak itu, lalu kita dengarkan apa. Itu namanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Apakah saya melakukannya?
saya semakin baik dan semakin sering melakukan. Saya nggak bilang bahwa saya selalu melakukan ini ya. Saya juga manusia biasa, saya juga ibu biasa, saya juga punya pekerjaan dan punya kewajiban-kewajiban lain yang kadang-kadang saya hilaf. Oh, nggak boleh bilang kata hilaf. Karena itu masalah awareness sama niat kita sebetulnya. Tapi saya semakin baik dalam melakukan hal itu. Jadi dia tidak, ketika kita memberikan perhatian dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, kalau ibu-ibu bapak-bapak praktikkan, kalau saya pribadi ya, saya melihat bahwa anak saya menjadi berkurang mencari perhatiannya ke saya. Kan anak-anak mencari perhatian tuh macam-macam ya. Bisalah dengan dia meminta sesuatu yang, hah, gimana, hah, minta apa gitu, atau dia marah, sebel, bisa meraung-meraung untuk anak-anak kecil. Intinya adalah setiap anak butuh perhatian. Kita sendiri juga butuh perhatian dari orang lain. Jadi pada saat kita mendengarkan dengan baik, itu seeking attention atau mencari perhatian yang gak genah itu menjadi berkurang kalau saya rasa. Dan dengan kita memperhatikan, itu sebetulnya kita menjadi lebih sensitif dengan apa yang dia inginkan. Karena apa? Dengan memperhatikan, kita jadi tahu kalau tone suaranya berubah. Kalau ekspresi mukanya berubah, kalau body gesture atau badannya itu berubah. Jadi semenjak kita bisa listen dengan atensi yang penuh, kita tahu tuh sebetulnya misalnya gini, Kak, udah sikat gigi belum? Gitu. Wah, kalau nih artinya dia enggak. Belum tuh sebetulnya. Jadi saya nanya, pilihan jawabannya boleh nggak cuman iya dan tidak. Nah, karena dia karena saya selalu bilang lebih baik dimarahin daripada berbohong, jadi akhirnya dia bilang belum. Jadi saya tahu tuh akhirnya, oh kalau dia bilang, itu tuh artinya dia belum melakukan tapi dia kesannya kayak sudah melakukan gitu. Nah, ketika kita sudah mendengarkan dengan penuh perhatian, biasanya kita dapat tuh clue-clue yang kayak gitu-gitu. Atau misalnya dia bilang, gimana nilainya? Bagus, gitu. Sama gini, bagus, tapi matanya kemana? Kita tahu tuh bagusnya itu nilainya berapa ya? Kayak gitu. Explore lebih dalam, sehingga kita tahu the truth. Nah, intinya itu. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian tuh akhirnya kita sensitif sama tone, sama ekspresi, sama tubuhnya. Kemudian jadinya kita lebih paham sebetulnya pada kebutuhan anak. Jadi kadang-kadang dia ingin sesuatu, tetapi dia nggak mau ngomong secara langsung. Kita jadi tahu. Samalah kita kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau sesuatu sama pasangan tapi nggak mau ngomong langsung itu kan gitu ya. Jadi kayak, nggak mau apa-apa. Sama nggak mau apa-apa itu kan beda. Gitu. Oke. Yang kedua adalah penerimaan tanpa penghakiman diri. Jadi non-judgmental. Penerimaan tanpa penghakiman diri itu adalah menerima sebetulnya, gini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak pernah nggak ngerasa bahwa, yang kemarin saya lakukan ini salah deh. Ketika habis marah, kemudian merasa bersalah. Lalu kadang-kadang kita ngerasa bahwa saya kayaknya bukan orang tua yang baik deh. Kok orang tua yang di sana kok lebih baik ya daripada saya? Kok orang tua yang di sana bisa ya nemenin anaknya belajar, saya nggak bisa. Karena pekerjaan saya. Itu penghakiman diri. Kita melihat diri kita tuh kayak nggak pantas atau kurang oke. Itu penghakiman diri. Ketika kita bilang bahwa kita nggak cukup baik menjadi orang tua, maka ya kalau di psikologi kan kita belajar bahwa apa yang kita pikirkan ya itu yang tanda kutip akan terjadi sebetulnya. Jadi nanti kita akan terus-terusan berputar dalam pikiran bahwa kita tidak mampu, kita tidak mampu, kita tidak mampu. Padahal ada banyak hal yang menunjukkan bahwa sebetulnya ibu-ibu dan bapak-bapak itu sangat oke menjadi orang tua. Jadi karena masalah yang ada misalnya 30%, ibu-ibu dan bapak-bapak mengeneralisasi menjadi 100%. Itu adalah penghakiman. Kemudian begitu juga dengan anak. Wah, ini paling gampang loh. Otomatis nih menghakimi anak. Kamu salah, kamu benar, kamu kurang oke, nilainya kurang bagus. Semuanya dihakimi.
Kalau dipikir-pikir nggak fair. Dalam arti gini, kita menerima segala kekuatannya dia. Wah dia pintar, misalnya di gambar, dia pintar di musik. Tapi kita nggak nerima dia nggak pintar di matematika. Nah, sekarang pikirin dulu, apakah kita sebagai orang tua juga nggak punya kelemahan? Punya juga kan? Dan saat kita menerima kelemahan kita, di saat itu juga kita belajar untuk menerima kelemahan anak kita juga. Jadi tanpa penghakiman. Nah, gimana caranya ketika ini dilakukan secara reaktif atau otomatis, maka yang dilakukan oleh orang-orang yang mempraktikkan mindful parenting adalah ketika emosi kita atau apapun, pikiran kita atau tubuh kita ke-trigger, hal yang dilakukan adalah tarik nafas, mundur sejenak, pikirkan, apakah saya harus berespon saat ini atau tidak? Karena kita terbiasa untuk melakukan segala sesuatu secara otomatis. Gitu. Jadi kalau saya bilangnya mundur dulu sebentar. Jadi ketika kita tahu pasti kapan kita ke-trigger atau kapan kita kepicu. Jadi kita mundur sebentar, habis itu oke, wait. Ini sebetulnya yang dia katakan benar nggak sih yang kayak gitu? Atau salah nggak sih? Kalau salah kita kasih tahu, kalau benar kita juga kasih tahu. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran emosi diri. Nah, ini juga penting untuk tahu kita lagi dalam keadaan emosi apa. Pulang dari kantor malam-malam capek, habis berdiskusi dengan panas dengan kolega, sampai rumah ketemu anak, anak pingin ketemu sama kita, lalu dia mencari atensi. Kita lagi panas. Hal yang pertama kita lakukan adalah, apaan sih? Gitu. Nah, di situ kalau awal-awal saya dulu, salah nih saya. Saya kok membentak dia ya untuk hal yang dia nggak salah gitu. Akhirnya saya akan bilang, saya minta maaf. Maaf ya, tadi Bunda lagi kesel, bukan sama kakak. Boleh nggak Bunda mandi dulu? Lalu itu step back saya. Jadi saya mandi, saya tenangin diri, habis itu saya berusaha untuk tinggalkan masalah yang di kantor. Kemudian akhirnya saya datang ke dia, tadi ngomong apa? Nah, saya melakukan listening with full attention yang pertama. Tadi ngomong apa? Oh gitu, di sekolah tadi gitu, ya ampun, gitu. Being mindful with her, dengan dia. Menjadi mindful, sadar saat ini bersama dia. Hanya dia, tidak yang lain-lain. Dan biasanya keinginan dia untuk cari gara-gara berkurang banyak. Saya tidak bilang kosong ya. Gitu. Kemudian kesadaran emosi diri, kalau kita udah tahu pada saat apa kita gampang terpicu, kita akan lebih hati-hati. Dan dengan itu, anak juga akan belajar bagaimana kita caranya mengetahui emosi kita. Anak kita ajarin untuk tahu bahwa ini kamu lagi marah nih. Ini kamu lagi sedih ya. Ini kamu lagi kecewa ya, yang kayak gitu. Kita label itu semuanya. Karena kadang-kadang anak-anak nggak tahu. Kita mau dia tahu, tapi kita nggak ngajarin. Itu nggak adil. Jadi kalau anak saya itu misalnya dia marah, saya akan nanya, ini sekarang kamu lagi apa nih, sedih atau lagi marah? Gitu. Terus biasanya dia akan diam dulu. Oke, kakak nggak mau jawab. Oke, nanti ketika sudah mau jawab, kakak kasih tahu bunda ya. Terus kalau misalnya sudah kasih tahu, aku marah. Oh kenapa? Tadi marah. Dan kapan emosi ini diajarkan? Kalau saya dari usia sedini mungkin, 2 tahun saya sudah ajarkan. Bahwa itu ada yang namanya marah, sedih, senang, sama takut. 4 aja. Kalau awal-awal mungkin senang sama marah atau senang sama sedih, nggak apa-apa. Tapi di label, emosi itu di label supaya dia nanti bisa ngasih tahu bahwa dia lagi emosi apa. Dan kita juga seperti itu. Oh ya, banyak di tempat praktik saya di mana orang tua suka bilang kayak gini, saya tuh sedih loh kak, anak saya tuh nggak mau terbuka sama saya tentang emosinya atau pikirannya. Lalu saya tanya, ibu dan bapak pernah nggak berbagi mengenai emosi ibu dan bapak? Mereka bilang nggak pernah. Terus saya bilang, bagaimana dia bisa belajar untuk mengasih tahu emosinya kalau bapak dan ibu tidak pernah memberikan contoh? Oh itu harus ya? Maksudnya memang pikiran dan emosi kita
nggak apa-apa gitu dikasih tahu ke anak, ya disaring, jangan semuanya lah. Misalnya lagi sebel sama suami, terus curhat sama anak, ya jangan gitu, tenot gitu. Jadi ada hal-hal yang, aduh tadi Bunda marah banget deh, soalnya tadi gini 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 gini, atau Bunda seneng banget deh, soalnya tadi gini 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 gitu. Jadi kasih contoh sehingga mereka juga tahu apa yang mereka harus lakukan pada saat mereka punya emosi tertentu. Bunda lagi seneng banget kemarin apa namanya ketemu sama temen Bunda ngobrol-ngobrol, seneng deh gitu. Kayak gitu. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi diri kita. Dia bahkan tidak menyebutkan regulasi diri anak. Kita regulasi. Ketika kita marah, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi lebih tenang pada saat menghadapi anak. Memang ini challenging, tetapi bisa. Jadi kita regulasi, aduh kayaknya cemas berlebihan nih saya. Gimana ya caranya supaya saya nggak cemas berlebihan? Nah itu, jadi kita mengetahui diri bagaimana cara meregulasi. Dan yang terakhir adalah kasih kepada diri. Bahasa kerennya adalah compassion. Ketika kita mampu untuk menerima kekuatan dan kelemahan kita, ketika kita sadar bahwa kita bukan orang tua yang sempurna, ketika kita sadar bahwa kita juga melakukan kesalahan, tapi kita juga melakukan hal-hal yang benar sebagai orang tua, maka kita akan lebih sayang sama diri kita sendiri. Maka kita akan lebih cinta pada diri sendiri. Karena kalau kita tidak sayang sama diri kita sendiri, bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak untuk mencintai dirinya sendiri? Gitu. Jadi compassion to ourselves dan our child. Gimana supaya kita compassion kepada anak kita? Karena di titik di mana kita menerima semua kelebihan dia dan juga semua kekurangannya dia. Ya nggak apa-apa. Anak saya sebel sama matematika, ya sudah. Apakah ini gampang untuk saya? Tidak gampang. Saya bilang itu challenging. Itu butuh waktu untuk saya bisa bilang bahwa anak saya tidak suka matematika. Itu butuh waktu. Gitu. Baik, ini adalah 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan mindful parenting. Seperti yang saya katakan di awal, menjadi orang tua itu menantang. Being a parent is a challenging. Being a parent itu adalah pekerjaan yang tidak dibayar, pekerjaan 24 jam, 7 hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, seumur hidup. Menantang dengan segala macam persoalannya. Tetapi kita masih bisa terus belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Kenapa saya tulis nama saya di situ? Karena itu yang saya selalu katakan sama diri saya sendiri. Bahwa menjadi orang tua, kita nggak bisa menjadi orang tua yang perfect atau sempurna, tapi kita menjadi orang tua yang terus belajar. Oleh karena itu saya belajar mindful parenting. Terima kasih. Ini Slides Go adalah PPT-nya tadi yang cantik ini adalah Slides Go. Bisa berterima kasih saya dengan Slides Go juga. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman yang sudah memberikan perhatian. Ya, Bu Eva. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Keren banget nih, saya baru dapat materi mindful parenting. Tapi betul Bu Vivi, jadi dari literatur parenting yang sebelum-sebelumnya memang orientasinya tuh keluar keluar diri kita ya Bu Vivi, begitu tadi saya dengarkan mindful parenting itu orientasinya ke kita dulu. Begitu ya Bu Vivi, aduh keren banget. Terima kasih. Oke Bu Vivi, saya tadi sebetulnya kan sudah dipesankan Bu Vivi, tolong ingatkan saya ya waktunya. Jadi saya mengingatkan di akhir aja ya, Vi sudah 49 menit. Oke, Bu Vivi, kita mulai dengan sesi tanya jawab ya Bu Vivi ya. Bu Vivi boleh stop share dulu untuk. Oke. Oke, saya mau bacakan dulu atau kalau yang mau bertanya langsung sekarang juga boleh, silahkan sambil saya cek di kolom chat. Boleh kalau mau bertanya? Ya, mau tanya langsung boleh. Ini yang nanya siapa nih? Ada Budian barusan, silahkan Budian Wisnu Wardani kayaknya. Silahkan Budian. Ya, terima kasih ya Bu Vivi penjelasannya. Kalau mau nyalakan videonya juga boleh Budian. Oh, jangan, nanti ketahuan belum mandi. Oke, siap. Silahkan Budian. Iya, saya sangat
tertarik sekali ya dengan penjelasan Bu Vivi dan juga kata-kata yang tadi terakhir itu bahwa menjadi orang tua itu menjadi hal yang menantang. Pokoknya 7 kali 24 jam kayaknya kurang deh. Saya mau tanya, bagaimana sih caranya kita supaya bisa setiap hari itu mindful parenting? Artinya lebih ke technical terapi buat kita sendiri sebagai parents gitu. Kalau tadi kan ada cara-cara, kalau misalnya bertanya sama anak, bagaimana perasaan kamu hari ini ketika bermain bersama teman-teman di Roblox atau apalah gitu. Tapi kalau sebagai orang tua kan kita jadi seperti bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan kamu ketika mengasuh anak gitu, atau bagaimana? Jadi kita itu gimana sih caranya? Ada nggak teknik-teknik atau tips dari Bu Vivi sendiri ketika menjadi orang tua? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Itu Bu Dian ini teman saya juga di S2. Kok aneh banget loh pakai bu ini ya. Jadi saya agak terganggu nih. Jadi kalau dipanggil. Yaudah Vivi aja. Oke, boleh silahkan. Oke Dian, tadi itu ya mainan anak zaman sekarang adalah Roblox ya, bukan tak umpet, tak jongkok ya. Jadi mainannya juga online gitu. Betul. Oke, ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik Mbak Dian. Jadi gimana sih kita mempraktikkan mindfulness ini di sehari-hari? Jadi gini, kalau dilihat dari mindfulness sendiri, awalnya itu adalah orang-orang ini berusaha untuk menjadi lebih sadar akan diri sendiri kan. Nah itu dibantu dengan meditasi. Tapi kan tidak semua orang suka, bisa, dan mau melakukan meditasi. Kalau saya bilang meditasi itu, kalau bagi saya itu membantu saya. Karena membawa saya untuk ke saat ini, saya nggak mikirin sesuatu yang banyak di depan, karena banyak sekali kita nggak jadi mindful karena kita punya kecemasan akan masa depan. Jadi kita selalu mengingat, oke, saat ini apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita rasakan. Kalau bagi saya itu membantu. Tapi balik lagi tidak semuanya suka, mau, dan bisa melakukan meditasi. Sehingga tips saya itu adalah pada saat tadi yang paling gampang adalah pada saat kita ke-trigger, itu step yang pertama menurut saya. Karena dulu saya melakukan ini. Ketika saya ke-trigger sama anak saya, maka saya itu berusaha mengendalikan diri saya untuk tidak langsung bereaksi. Karena dulu-dulu saya cepat bereaksinya. Udahlah saya attention deficit, saya hiperaktif juga. Tentu saja saya bereaksi lebih cepat daripada teman-teman yang tidak memiliki ADHD. Jadi hal yang saya lakukan adalah ketika saya ke-trigger, maka saya akan langsung diam dulu sejenak. Kemudian biasanya saya akan tarik nafas dulu, baru akhirnya saya berpikir. Gitu. Kadang-kadang saya butuh waktu lama untuk berpikir karena tidak mudah kan kita untuk meregulasi emosi ya. Masa kalau lagi marah, bayangin lagi marah nih, hah? Apa gitu kalau di film-film tuh di sinetron kan jejeng gitu kan, lagi marah terus disuruh kita regulasi emosi, itu tidak mudah tentu saja, itu challenging banget. Tetapi ketika saya stop Vivi, diam, jangan bereaksi. Diam dulu. Kemudian saya narik nafas untuk regulasi emosi saya, atau kalau saya udah nggak bisa lagi, saya bilang sama anak saya, tunggu, Bunda mau ke belakang sebentar, Bunda mau jawab nanti ya. Itu adalah usaha saya, gitu. Lalu saya menenangkan diri, entahlah apapun yang saya lakukan, kemudian abis itu saya mikir baru, itu yang dia tadi lakukan atau dia omongin, itu benar atau salah ya, make sense atau enggak ya, gitu. Jadi itu yang paling apa ya, kayak mindful parenting 101 ya. Itu yang paling bisa dilakukan di awal-awal kita belajar mindfulness. Nanti waktu untuk jedanya lama-lama akan semakin pendek karena kita itu sebetulnya dalam posisi kita selalu sadar akan saat ini. Tetapi sadar akan saat ini balik lagi itu adalah proses. Gitu sih Mbak Dian. Dipanggilnya Mbak Dian nih ya. Makasih Mbak Vivi. Semoga terjawab ya Mbak Dian. Vivi, saya sekarang panggil Vivi aja, kayaknya lebih enak Vivi ya. Oke, sip. Tapi menarik Vivi, tadi ada kata jeda.
itu bagus banget itu. Mungkin kalau konsep meditasi itu kan jeda ya, pause gitu ya, Vi ya. Jadi pada saat kita jeda, berhenti sejenak, hening sejenak, itu betul-betul orientasinya tuh ke badan kita sendiri ya. Makanya itu konsep meditasi mungkin kalau di Muslim itu seperti sholat ya, Vi ya. Sholat, ambil wudhu. Berzikir itu sebetulnya ya waktu ambil wudhu kan kita kan dalam keadaan fokus pada apa yang kita ambil airnya kan. Betul, Jadi betul, kita Vi. mengusap, kemudian kita mencuci tangan, mencuci kaki, telinga. Itu kan sebetulnya kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh itu mindful. Karena Oke. kita melakukan semuanya itu di saat itu. Kita tidak ya kalau nggak mindful itu artinya sambil wudhu kita mikirin kayak tadi masakan udah oke belum ya? Kayaknya kurang nih. Nah, itu kan berarti berwudunya tidak mindful gitu. Jadi mindful itu bisa dilakukan kapanpun, tidak harus kita dalam duduk diam meditasi, tetapi meditasi membantu karena biasanya di awal hari meditasi itu kayak membuat kita tuh kayak bikin state bahwa kita harus dalam keadaan tenang gitu. Tapi dalam sehari-hari sebetulnya mindful itu being meditate itu adalah fokus pada apa yang kita lakukan sebetulnya. Betul, betul. Itu bagus banget itu statementnya. Ya mungkin kalau di Muslim sama Vi, jadi saat kita sholat, itu kan kita fully mindful tuh. Kita harus tahu gerakannya, kita harus betul-betul sadar doa-doa yang kita ucapkan. Nah itu mungkin sama juga ya. Jadi mungkin kalau di Vivi tadi meditasi, kalau untuk yang Muslim tuh sama halnya dengan ketika kita sholat ya Vi ya. Ini karena pertanyaan yang ada di kolom chat nih, Vi. Oh ya. Jadi katanya ada komentar dari Bu Lita. Stop dan think, gitu ya Bu Vivi ya katanya. Ada nih dari Bu Lita. Ya, stopnya itu adalah memberikan jeda untuk tidak bereaksi. Jadi kalau saya bilangnya gini, kita sebaiknya berespon, bukan bereaksi. Berespon tuh udah pakai pemikiran. Bereaksi itu kan kayak senggol bacok ya. Senggol langsung bacok gitu. Kalau berespon tuh senggol mikir dulu, nih nyenggolnya sengaja atau enggak nih. Kalau sengaja bacok deh gitu. Kalau nggak sengaja enggak, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak stop, memberikan jeda, lalu kita berpikir, sebaiknya kita pertama berpikir, ini nih si anak ini maunya apa gitu. Lalu abis itu baru kita melakukan sesuatu. Kalau kita tidak paham anak ini maunya apa, maka pada saat stop itu kita menjadi lebih tenang dan akhirnya kita bertanya, kamu tuh maunya apa ya sebetulnya? Kayak gitu. Dibandingkan apa gitu kan. Kalau kita kan orang tua suka gitu. Apa gitu. Jeng Kayak gitu. sinetron ya, Vi ya. Kenapa? Kayak sinetron ya. Iya kayak sinetron lah. Pokoknya kalau sinetron itu sebetulnya kehidupan nyata sih sebetulnya. Kayak tadi yang kata Bu Vivi, stay back gitu kan, stop, stay back, baru berpikir. Oke Bu Vivi, semoga terjawab tadi pertanyaan dari Bu Dian. Ada pertanyaan dari kolom chat, sambil menunggu silahkan Bu Bapak yang mau bertanya nih, kesempatan bertemu dengan Bu Vivi di seminar atensi ini. Bu Vivi, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Karisma Hakiki. Ibu, apa perbedaan penerapan mindful parenting pada remaja dan di anak usia dini? Dan apakah dimensi yang dikemukakan oleh Duncan ini dapat diterapkan di anak usia dini? Oke, Ya. gimana nih, Vi? Mungkin sebetulnya kalau dari Duncan sendiri, 5 itu bisa diterapkan pada anak dari kecil sampai besar. Itu bisa diterapkan. Bedanya apa? Bedanya kepada anak yang lebih kecil bahasa kita yang lebih lebih mudah untuk dipahami. Contohnya seperti ini. Kalau tadi mendengarkan dengan aktif, anak-anak anak usia dini itu pasti banyak bertanya. Nah, itu tuh kadang-kadang untuk orang dewasa itu agak menyebalkan karena bertanyanya itu kayak nggak habis-habis. Tapi itu fitrahnya. Anak-anak yang baru bisa ngomong, baru bisa berpikir, pasti banyak bertanya. Nah, sehingga pada saat mereka bertanya, kita sebaiknya dari awal sudah meletakkan semua yang kita lakukan, kalau bisa ya, kalau bisa. Kemudian kita mendengarkan si anak itu, si anak usia dini ya misalnya, itu kenapa bebeknya kok jalan? Kok kakinya 2? Misalnya kayak gitu. Oh iya, bebeknya itu jalan karena ada kakinya. Kakinya 2 iya, bebek itu kakinya 2. Tapi ada loh binatang lain yang kakinya juga 4
gitu. Jadi kita kasih tahu, kita fokus sama dia. Kenapa saya tadi bilang kalau bisa, karena pada praktiknya kita nggak selalu bisa memberikan atensi sama si anak kan. Ya kita masih lagi kerja, kita lagi baca sesuatu, ibu-ibu mungkin lagi masak, lagi nyapu, bapak-bapak mungkin lagi beresin sesuatu di mobil. Kadang-kadang memang kita tidak punya waktu saat itu. Tetapi kalau bisa kita letakkan, kita lakukan itu. Kalau tidak bisa, kita bisa bilang bahwa tunggu ya, mama, papa lagi melakukan sesuatu, tunggu dulu ya, atau kita jawab aja dulu yang sesimpel apa yang dia tanyakan. Karena mungkin pertanyaan dia niatnya cuma satu aja, nggak panjang lebar ya kayak gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa di usia dini, bisa di usia dini. Kemudian tadi mengelola emosi pada anak-anak, tentunya anak early childhood atau anak usia dini itu adalah masa di mana kita mengajarkan. Jadi kalau di psikologi kita bilangnya ada critical period atau periode kritis di mana kalau kita mengajarkan sesuatu pada anak dia lebih cepat. Nah, anak usia dini itu adalah masa di mana mereka belajar mengenali emosi dan belajar meregulasi emosinya juga. Jadi justru ini kayak apa ya, kayak waktu yang nggak bisa disia-siakan nih. Jadi ketika mereka misalnya lagi marah, tantrum nih ya ceritanya ya, yang berteriak-teriak segala macam, pokoknya mau ini segala macam. Nah itu adalah masa di mana misalnya kita memberikan ketenangan dulu sama dia. Kalau tantrum kan biasanya hal yang diminta adalah kita peluk si anak untuk nenangin diri. Kitanya juga harus tenang. Setelah tenang baru kita ajak bicara. Jangan pernah mengajak bicara anak yang sedang memiliki emosi yang tinggi. Sedih banget, marah banget, seneng banget, takut banget, jangan diajak ngomong. Nggak ada guna, kita juga kayak gitu kok. Kalau lagi marah, mau diomongin apa juga nggak akan masuk. Tetapi mereka diajarkan dulu untuk menenangkan dulu dirinya, setelah itu baru diajak ngomong. Kalau saya dulu biasanya kayak gini, oke, kakak lagi marah, marahnya sebesar apa? Segini. Kurang ya, oh nih, biar masuk dalam frame sebetulnya sih gini gitu, tapi biar masuk dalam frame, segini. Oke, tarik nafas. Terus kadang-kadang saya peluk. Dan jangan lupa pada saat kita memeluk anak yang sedang marah, kitanya juga harus tenang. Karena bukan frekuensi apa sih, kalau saya bilangnya pace ya. Kita kalau jantungnya berdetaknya keras, yang kita peluk itu sama berdetaknya juga keras. Kalau kita tenang, yang di depan kita juga akan lebih tenang. Intinya kayak gitu pace itu. Jadi, nah pada saat dia udah tenang, lalu kita tanya, sekarang marahnya sudah seperti apa? Segini. Oh, sudah nggak terlalu marah ya? Sudah bisa ngobrol belum kita? Itu saya lakukan sejak dia 2 tahun. Kebetulan dia 1,5 tahun udah ngomong. Kayak gitu. Jadi, apakah itu 1-2 kali saya ajarkan berhasil? Oh jangan khawatir, saya bisa katakan 100 kali mungkin. Karena mereka lagi belajar kan. Jadi ya nggak apa-apa, saya berpikir bahwa yang penting adalah dia mampu mengenali emosi, dia mampu nanti meregulasi emosi, itu yang kita pakai untuk jadi goal-nya. Bahwa itu challenging selama prosesnya, ya udah nggak apa-apa. Daripada nggak dilakukan apa-apa, nanti hasilnya juga, ya kita tahu lah kalau kita nggak melakukan apa-apa ya hasilnya yang nggak terjadi apa-apa juga gitu loh. Mendingan kita lakukan sesuatu. Jadi sayang sama diri sendiri itu juga kita ajarin pada saat masih kecil bahwa saya sayang sama diri sendiri. Kadang-kadang kita tuh terutama orang Asia ya, kita punya kecenderungan untuk serving others. Itu agak khas tuh di budaya Asia. Kita lupa untuk kita juga serving ourselves atau kita serving itu melayani diri kita sendiri. Makanya saya juga menyarankan pada orang tua ada namanya me time. Karena disitulah kita tuh kayak memberikan kesenangan-kesenangan pada diri kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu lah yang mana yang membuat kita bahagia gitu. Ada yang ke salon, ada yang sibuk dengan motornya, buka-buka busi terus dipasang lagi gitu. Ada tuh klien saya bapaknya suka kayak gitu. Tapi itu sebetulnya senang itu kan dengan kita senang sebetulnya kita being mindful.
ya kan? Kalau kita senang tuh biasanya kita akan menikmati hari ini, lupakan masa lalu, lupakan masa depan, happy-happy sekarang gitu. Nah, jadinya memang make sense kalau orang tua yang mindful, maka anaknya akan lebih mindful sehingga mereka kecenderungan untuk menggunakan obat-obat terlarang itu menjadi lebih kecil. Karena mereka sudah bahagia dengan cara mereka sendiri yang dilakukan secara sadar. Obat-obat terlarang, minuman-minuman keras itu kan untuk menghilangkan semua yang ada di masa depan dan masa sekarang, masa depan dan masa lalu dengan cara si zat-zat tambahan gitu. Nah, kalau bisa mindful, kita bisa kok sebetulnya tahu apa yang harus kita lakukan untuk membuat kita menjadi lebih senang. Jadi tadi pertanyaan yang pertanyaan tadi apakah bisa diterapkan di usia dini? Pas, menurut saya pas diterapkan dari usia dini. Oke, dan beda juga ya tadi tekniknya untuk ke anak usia dini dan anak remaja itu disesuaikan dengan usia ya, Vi Iya. ya. Oke, terima kasih, Vi. Ini ada lagi dari Bu Anis. Untuk mengajarkan kontrol emosi pada anak, bagaimana Bu jika orang tua dengan jeda? Gimana maksudnya jika orang tua dengan jeda? Maksudnya jeda itu tadi ya, boleh Bu Anis kalau misalnya mau open mic biar lebih jelas disampaikan ke Bu Vivi, boleh? Ya, selamat pagi. Mau Selamat nanya pagi, Bu, Bu. Vivi, Ya. kalau mengontrol emosi untuk orang tua itu kan dengan jeda. Kita kan ambil jeda dulu gitu loh, ambil tarik nafas dulu gitu kan yang tadi kan dibilang. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak gimana? Khususnya kalau untuk anak laki-laki gimana? Karena untuk mengontrol emosi anak laki-laki dan perempuan kan beda ya. Saya punya 2 anak laki-laki dan perempuan, beda karakter, beda cara mengontrol emosinya dua-duanya. Cuman anak laki-laki saya kebetulan dia tuh lebih ekspresif, lebih emosian, jadi saya agak bingung bagaimana cara mengajarkan ke anak ini cara mengontrol emosinya gitu. Oke. Cara mengontrol emosinya sama dengan orang dewasa, yaitu dengan jeda. Tetapi anak-anak belum mampu untuk memahami bagaimana cara membuat jedanya. Gitu. Jadi kalau saya sarankan pada saat dia lagi ekspresif emosi negatifnya, maka hal yang dilakukan adalah ibu misalnya bisa peluk dia. Itu sebetulnya ngajarin dia untuk jeda. Lalu pada saat peluk, lalu bilang, tarik nafas dulu ya, Bang atau Dek atau Kak, tarik nafas dulu. Itu ngajarin dia untuk jeda. Jadi pada saat dia marah sekali, lalu kita pegang dia, kemudian abis itu kita ajak dia bernafas bareng, kemudian setelah itu, setelah berkurang emosi negatifnya, baru kita lihat ke dia, ada apa? Tadi kamu marah sekali ya? Kasih dulu label emosinya. Tadi kamu marah sekali ya. Oke, sekarang ibu dengarkan kamu, sekarang kamu bisa ngomong. Tapi ini bisa dilakukan apabila dia sudah lebih tenang. Dengan kita mengajarkan tadi menarik nafas dengan lebih dalam, dan biasanya kalau saya mintanya orang tua itu meluk. Karena manusia kecuali dia punya masalah sensori ya, Bu. Masalah sensori itu maksudnya gini, dia nggak suka dipeluk, yang kayak gitu-gitu. Tapi sebagian besar anak dan sebagian besar orang itu akan lebih tenang apabila dia dipeluk. Gitu. Jadi pelukan ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk membuat dia lebih tenang. Nanti setelah dia tahu bahwa oh ternyata pada saat marah itu tidak harus mengekspresikan secara langsung dan harus bernafas, nanti kalau sudah dilakukan berkali-kali dia akan dapat tuh polanya. Jadi pada saat dia marah kita cuma bilang kayak gini, "Kak, tarik nafas dulu." Nah, dia akan tahu tuh, oh iya dia harus tarik nafas dulu gitu. Kayak gitu. Itu salah satu cara yang saya nggak bilang yang mudah sih. Itu cara yang bisa dilakukan. Dan satu lagi, kalau dari pengalaman saya berpraktik, ternyata ekspresi emosi itu tidak dipengaruhi oleh gender. Jadi kebetulan Ibu Anis anak laki-lakinya lebih ekspresif, sedangkan anak perempuannya lebih tidak. Tetapi klien-klien saya itu banyak yang ekspresif itu yang perempuan, banyak yang tidak ekspresif itu laki-laki. Jadi
gender tidak mempengaruhi. Dan benar kata Ibu Anis tadi bahwa karakteristik anak saya dua-duanya berbeda. Jadi setiap anak menjadi mindful parenting itu memperhatikan bahwa tiap anak karakteristiknya berbeda. Itu sangat penting, Bu. Terima kasih untuk mengingatkan saya bicara tentang itu. Gimana Bu Anis, apakah ada yang Jawab ya, Bu perlu Anis. saya tambahkan? Cukup. Ya, terima kasih Bu Anis. Ternyata untuk memeluk anak laki-laki itu tidak apa-apa ya. Saya pikir takutnya anaknya menjadi cengeng atau menjadi gimana gitu. Oh, kalau saya prinsipnya adalah tidak apa-apa. Kenapa? Karena gini, seringkali budaya, terutama budaya timur ya, anak laki-laki itu tidak boleh nangis. Itu yang membuat jadinya laki-laki itu lebih sulit untuk mengekspresikan emosinya, dan akhirnya ekspresi emosinya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan akar masalahnya. Jadi misalnya gini, si laki-laki ini marah terhadap X, tapi dia atau sedih terhadap X. Tapi dia tidak boleh nih menampilkan emosi sedihnya. Maka dia akan pendam. Dan rasa sedih yang pendam itu lama-lama bisa kemana-mana. Bisa jadi emosional, bisa jadi depresi. Gitu. Jadi kalau anak perempuan itu lebih, gini, kalau dibilang anak laki-laki dan anak perempuan punya potensi masalah emosional yang sama. Atau masalah psikologis yang sama. Tetapi anak perempuan itu katanya lebih bisa mengekspresikan karena secara budaya diminta untuk bisa mengekspresikan. Sedangkan anak laki-laki tidak boleh mengekspresikan karena secara budaya tidak boleh. Nah, itu jadinya nanti ketika dia sedih terhadap X, totonya ekspresinya adalah dia marah terhadap Y gitu loh. Gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya dari literatur juga bahwa anak laki-laki itu bisa menangis dan menangis tidak berarti cengeng. Cengeng itu kayak gini loh. Cengeng itu sedikit kesentuh nangis, yang kayak gitu itu adalah cengeng. Tetapi kalau dia mau mengekspresikan dia sedih sekali. Itu anak laki-laki itu tidak apa-apa loh untuk menangis karena dia bisa mengeluarkan dan dia lebih tenang jadinya. Dan tadi kalau memeluk menurut saya nggak apa-apa untuk kan ibu adalah ibunya ya. Jadi nggak apa-apa untuk memeluk dia. Dan dengan cara itu, jadi dengan cara dia tahu bahwa ini emosinya apa dan dia bisa menceritakan dengan baik kepada ibu, percaya sama saya, dia nggak akan jadi cengeng. Cengeng itu kan adalah anak-anak yang tidak bisa mengekspresikan sebetulnya apa yang dia rasakan. Anak yang pemarah itu biasanya anak-anak yang tidak mampu untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Anak-anak yang sudah mampu mengekspresikan, dia nggak cengeng dan dia tidak akan pemarah. At least, ya dia akan ada perilaku marah, dia perilaku nangis di waktu-waktu tertentu adalah. Tetapi tidak selalu gitu loh, tidak selalu. Kalau kami percayanya seperti itu sih Bu Anis. Baik, terima kasih Bu Vivi. Oke. Terima kasih Bu Anis atas pertanyaan. Tapi setuju, Vi. Anak laki-laki apakah boleh dipeluk? Boleh. Coba tanya kepada suami kita masing-masing, senang nggak kamu dipeluk? Pasti senang. Vi, silahkan Ibu Bapak kalau ada yang masih mau bertanya langsung untuk membuka, untuk meng-unmute mikrofon. Sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom chat, silahkan kalau mau bertanya langsung pada Bu Vivi. Boleh, silahkan. Oke, sambil menunggu ya, Vi, saya bacakan yang Oke. dari Ibu atau Bapak Karisma lagi nih. Bu, aktivitas apa yang dapat dilakukan agar kita dapat mampu berpikir sebelum bereaksi secara otomatis? Apakah ada tips? Minta tips nih, Vi. Bagaimana kita menahan atau menghilangkan respon otomatis tersebut? Aktivitas apa yang harus dilatih atau dilakukan ketika kita sudah mulai merasa tersulut emosinya? Oke, Vi, silakan. Ya, kalau apa aktivitas yang dapat dilakukan? Kalau saya biasanya kalau secara umum adalah mengatur nafas. Itu adalah hal pertama yang bisa dilakukan. Tetapi apalagi aktivitas yang bisa dilakukan itu beda-beda setiap orang. Ada yang misalnya, wah ternyata lagi marah banget, kok ngatur nafas aja nggak bisa ya ini ya gitu. Maka harus ada aktivitas lain yang bantu. Dan setiap orang berbeda. Misalnya
Ada tuh teman saya itu kalau dia menjadi lebih tenang kalau dia bersih-bersih, ngelap meja lah, apalah semuanya dilap gitu, ada yang kayak gitu. Ada yang misalnya mendengarkan musik sejenak, ada yang mandi, ada yang ngelihat tanaman-tanaman di luar ijo-ijo yang kayak gitu-gitu. Itu tiap orang harus kenali apa yang membuat dia menjadi lebih tenang. Saya itu yang membuat saya lebih tenang itu nyuci piring. Jadi kalau saya sudah mulai nyuci piring, itu orang-orang di rumah udah tahu bahwa saya itu lagi dalam keadaan emosi yang lebih banyak negatifnya. Jadi kalau saya lagi senang, biasanya saya nggak cuci piring, yang kayak gitulah. Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi yang paling cepat bisa dilakukan adalah tadi nafas. Jadi nafas yang paling gampang adalah dihitung. Jadi bisa dengan kita tarik nafas misalnya dengan hitungan tertentu, nahan nafas hitungan tertentu, menghembuskan nafas dengan hitungan tertentu. Tapi kadang-kadang kalau lagi marah kita udah nggak bisa ngitung ya. Saya dulu senang banget ada satu program TV yang namanya Sesame Street. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dengar, di Indonesia pernah namanya Jalan Sesama. Itu kan program untuk anak usia dini ya. Jadi dia ngajarinnya kayak gini, kan kalau di Sesame Street tuh ada namanya Dracula yang suka counting. Jadi dia itu suka banget menghitung si Dracula ini. Nah, dia ngajarin anak usia dini, ketika kamu marah atau lagi pokoknya ekspresi yang berlebihan, maka apa yang harus kamu lakukan? Just count 1 to 10, dia bilang gitu. Jadi pada saat gitu langsung 1, 2, 3, yang kayak gitu. Ya kalau anaknya masih kecil jangan 10 lah, terlalu banyak, 5 aja cukup. Tapi pokoknya adalah mengajarkan mereka untuk pada saat dia lagi emosi negatif, maka dia harus jeda, itu yang penting. Jadi dengan cara tadi counting, 1, 2, 3, 4. Baru abis itu misalnya baru nafas gitu. Tapi yang paling nggak tahu ya kalau saya pribadi yang paling kenapa? Praktis ya, kita nggak butuh tools ya. Ya, nggak butuh tools sebetulnya itu. Nafas itu tuh biasanya kita terima for granted ya. Vivi, boleh nggak kasih contoh cara mengatur nafas kalau Vivi mau, cara mengatur nafas saat jeda itu seperti apa, Vivi? Konkret. Nah, kalau saya biasanya nggak ngitung. Jadi kalau nafasnya lagi, misalnya contohnya emosi negatif yang marah ya, yang paling gampang. Saya marah sekali, kalau saya ngitung, kalau saya pribadi, saya agak tersedak. Tersedak tuh artinya kayak maksain paru-paru saya untuk melakukan apa yang saya suruh. Jadi saya mendengarkan badan saya. Jadi pada saat saya marah, hal yang pertama dirasakan itu adalah nafasnya menjadi lebih pendek, jantung lebih berdebar. Maka saya akan merasakan dulu, jadi saya mindful dengan nafas saya dulu. Jadi dibilangnya breath mindfulness ya dibilangnya. Saya sadar dulu, misalnya saya nafasnya kayak gini nih. Gitu kan? Jadi gitu. Terus abis itu saya akan berusaha untuk nariknya agak lama. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dihitung, misalnya awalnya narik nafas, buang nafas nggak pakai nahan tuh bahkan itu per 2 detik, saya kayak nambahin per 4 detik, per 6 detik, yang kayak gitu. Jadi saya akan gitu. Nanti akhirnya akan menjadi panjang. Jadi akhirnya bisa gini. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, itu kita udah jadi lebih tenang. Dan kalau misalnya browsing, ada banyak cara nafas ya. Ada yang dibilangnya masukkan dari hidung, keluarkan lewat mulut. Ada yang masukkan dari hidung, keluarkan lewat hidung juga. Ada yang pada saat marah dibilangnya kita tarik nafas dari hidung, lalu kita keluarkan dari mulut dengan yang kayak gitu. Jadi gitu. Untuk orang-orang tertentu itu berhasil. Jadi kalau saya sarankan adalah cari tahu cara nafas yang paling nyaman untuk diri masing-masing. Dan jangan loncat. Jadi kayak misalnya lagi gini gitu, terus
tarik nafas 4 hitungan. Itu biasanya agak tersedak tuh. Jadi 1 dulu hitungannya atau 2 dulu yang kayak gitu. Jadi mungkin gini, hal yang paling mendasar adalah listen to your body, listen to your breath. Dengarkan nafasmu. Dari situ nanti kita akan tahu next-nya itu apa. Kayak gitu. Terus tapi kalau saya sarankan jangan menarik nafas lewat mulut. Secara kedokteran, menarik nafas lewat mulut itu tidak sehat. Gitu. Jadi karena kalau narik nafas kenapa lewat hidung? Karena hidung punya bulu-bulu halus yang bisa menjaring segala macam bakteri segala macam gitu. Di tenggorokan kita nggak ada. Jadi tenggorokan dan kerongkongan kita nggak ada. Sehingga kalau kita nafasnya lewat mulut, itu segala macam bakteri, segala macam itu nggak akan kesaring. Jadi kalau misalnya narik nafas selalu dari hidung, kalau keluarin boleh dari hidung, boleh dari mulut. Ada yang keluarinnya dia pakai caranya kayak gini. Ada yang kayak gitu juga. Coba saja, masing-masing pasti punya cara yang paling tepat buat dirinya. Itu sih yang untuk Ibu atau Bapak Karisma. Penting tadi itu ya. kenali badan kamu dulu ya, Ya. Via. Oke, dari kolom chat ya. Tadi dari Ibu atau Bapak Karisma ya, Vi? Ya. Oke, jadi ini dari Bu Lina ada pertanyaan. Jadi mengatur pernafasan tampaknya punya peranan penting ya, Vi? Ini langsung pada panggil Vivi, kayaknya teman Vivi ini. Ya, Oke. Lina temen kuliah S2 saya. Iya, Lin. Banget, Lin. Karena balik lagi. Baru lihat. Halo, Lina. Iya, teman S1 juga kita kali. Ya, mana? Baru lihat. Temen kos ya. Oke, tapi kalau susah gimana tuh? Susah gimana nih? Atur nafas. Iya, jadi kan aku pun belajar teknik nafas yang kayak kita bilangin nafas kotak itu kan juga nggak cepat belajarnya ya. Dan seperti tadi Vivi bilang, ternyata kalau 4 mungkin terlalu panjang, jadi coba 1 dulu, 2 dulu, terus makin panjang. Ya. Cuman kan memang situasi nggak selalu bisa ikutin gitu ya. Pace-nya kita, pace anak, situasi. Nah, punya tips nggak gimana untuk ngadepin remaja nih misalnya, yang punya mau, atau yang mau menuju remaja punya mau, cuman ya pasti masih ada friksi-friksi lah gitu. Yeah. Napasnya kita sama napasnya dia mungkin beda, kalau ada saran. Ya, kalau dulu pada saat belajar hipnosis ya, itu pace itu penting jadinya. Pace itu penting dalam arti gini, tadi yang Lina bilang pace nafasnya si remaja sama nafas kita mungkin berbeda. Tapi selalu percaya bahwa ketika nafas kita lebih panjang, maka orang yang ada di depan kita akan menyesuaikan dengan nafas kita. Itu sudah dibuktikan kalau pace itu. Gitu. Jadi itu dibuktikan sama teman saya yang punya anak remaja juga. Jadi dia dia main waktu itu dia menyuruh sesuatu pada anak remajanya. Kemudian anak remajanya marah, tentu pace-nya dia menjadi lebih cepat dan kita tentunya pace-nya menjadi lebih cepat. Lalu yang dia lakukan adalah dia ngatur pace-nya dia dulu, si teman saya. Jadi dia ngatur dulu pace-nya dia dan dia duduk bahkan tidak berhadapan, dia duduk bersampingan. Jadi dia ada di sana, di samping anaknya, kemudian dia atur nafasnya, kemudian si anak ternyata dia menjadi lebih tenang tanpa kita ngomong. Gitu. Jadi dan itu juga saya cobain juga sama anak saya ketika dia lagi marah dan saya juga lagi marah. Saya tidak memintanya untuk pergi, tapi kita sama-sama atur nafas dan ternyata ketika ya kan asumsinya kita yang lebih dewasa harusnya lebih mudah. Harusnya ya, tapi kan pada prakteknya belum tentu ya. Tapi kita berusaha untuk pace-nya lebih lambat, kemudian dia menjadi lebih lambat juga gitu. Jadi seringkali sebetulnya kenapa terjadi bentrok antara orang dewasa dengan anak itu karena pace-nya sama-sama makin lama makin cepat. Yang ini marah, yang ini marah, yang ini tambah marah, yang ini tambah marah, terus gitu. Jadi salah satu tuh harus ada yang mengurangi. Nah,
asumsinya yang orang lebih dewasa lah yang mengurangi. Walaupun balik lagi itu challenging. Tetapi sebetulnya satu hal yang saya mau share, dan ini saya berlakukan untuk saya karena sometimes saya juga berpikir sebetulnya saya kan bisa melakukan itu. Kok ini kok tidak terjadi gitu. Jadi itu yang saya bilang bahwa I punish myself. Jadi saya blame myself karena saya tidak bisa. Saya sudah melakukannya, saya kok tetap nggak bisa, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Satu hal yang akhirnya saya belajar adalah saya tidak mau jadi orang tua yang perfect. Saya tidak juga berharap bahwa semua yang saya lakukan itu hasilnya akan 100% seperti apa yang saya harapkan. Itu bantu banget saya untuk menyadari bahwa saya itu adalah orang yang tidak sempurna, sehingga saya juga butuh proses menuju ke sananya. Itu yang tadi namanya self compassion kayak gitu. Karena seringkali terutama saya pribadi, kemudian klien-klien saya juga, mereka kayak merasa bahwa aku tuh udah nggak tahu loh apalagi yang harus dilakukan, saya sudah melakukan ini, tapi kok tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi akhirnya yang saya rumuskan adalah ekspektasinya apa sih? Jadi list down. Ekspektasi ibu dan bapak itu sebetulnya apa? Nah, setelah di list down baru dicari lagi masuk akal yang kurang masuk akal. Nggak ada kan yang tidak masuk akal. Orang tua pasti sebetulnya ekspektasinya semuanya masuk akal. Tapi ada yang masuk akal, ada yang kurang masuk akal. Ada yang untuk anak pertama masuk akal, anak yang kedua kurang masuk akal. Atau kebalikannya kayak gitu. Jadi yang saya mau share adalah being compassion to yourself. Bahwa itu semuanya butuh proses, itu semuanya butuh waktu, dan percaya bahwa kalau itu dilakukan terus-menerus, hasilnya akan lebih dekat ke ekspektasi kita. Gitu sih, Lin. Semoga terjawab nih, Lin. Oke. Tapi balik lagi. Ya, semoga. Dicoba dulu. Ya, underline-nya adalah menjadi orang tua itu kan adalah pembelajaran seumur hidup ya. Jadi kayak terus aja belajar. Abis remaja nanti dia udah gede lagi dengan masalah yang baru lagi tentunya. Belajar seumur hidup ya. Beda banget. Semoga membantu ya, Thank Lina you. ya. Thank you, Lin. Ya, thank you. Sama, Vi, ada dari Bu Dian Wisnuwardani. Katanya nafas diafragma nih, Vi. Oh iya, betul ya. Thank you untuk ngingetin nafas perut saya bilangnya. Nafas perut itu adalah nafas perut itu adalah ketika kita menarik nafas perut kita buncit. Ketika kita ngeluarin nafas perut kita mengempes. Tetapi kenapa saya tadi belum masuk ke sana, karena untuk mengendalikan nafas aja tidak semua orang tuh cepat gitu loh. Untuk mengatur nafas itu tidak semuanya cepat. Nanti kalau udah bisa ngatur nafas, nah mulailah aware atau sadar bahwa kita bernafas dengan perut. Jadi pegang aja perutnya, kalau narik nafas itu perutnya gembung, kalau menghembuskan nafas perutnya mengempis. Dan karena kita manusia umumnya terbiasa dengan nafas dada, maka nafas perut ini harus dilakukan secara sadar. Balik lagi mindful. Gitu. Otomatis kita manusia itu kalau nafas tuh naik dadanya. Gitu. Jadi ngembang dadanya, meluas dadanya gitu. Dan indikatornya ya, Vi. Indikatornya tuh tadi ya. Perut gitu. Thank you. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian diingatkan katanya. Bu, Karisma itu ternyata katanya mahasiswi magister terapan anak usia dini di UI, mahasiswanya Bu Vivi nih. Oh, saya lagi nggak ngajar S2 terapan nih. Dengan pembahasan mindful parenting. Oke, terima kasih katanya Bu Vivi. Boleh nanti buka sesi seminar online untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, minggu depan kebetulan nih di seminar atensi membahas tentang, Ibu follow Instagramnya nanti, kita juga ada membahas untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, ini ada mahasiswanya Bu Vivi, lucu juga ya ketemu di sini. Bu Vivi, saya mengingatkan waktu sebetulnya sudah 11.30 dan kebetulan di kolom pertanyaan juga sudah habis, gitu ya.
Semoga sudah terjawab semua pertanyaannya ya, Bu Vivi ya. Ada Bu satu Vivi, nih saya dari mana nih? Mana-mana? dari berarti Karisma itu Mbak Oh, ya? iya, iya, iya. Mbak Ini ya berarti kayaknya ya? atau ibu muda ya. Oke. Iya, ya, ada satu Toddler pertanyaan. ya? Yes. Jadi Misalnya kayaknya punya beliau punya 2 anak toddler dan anak anak usia usia prasekolah, toddler lagi tantrum, terus anak usia sekolah minta ditemani ke toilet hanya oleh ibunya. Oke, ini khas ya, punya anak dua-duanya balita, yang satu nggak ridho gitu loh, anak yang satu lagi diberikan perhatian gitu ya. Ini khas nih di anak-anak dua anak yang anak usia dini. Bagaimana caranya ya? Jadi si toddler lagi tantrum, si anak prasekolah minta ditemani ke toilet. Kalau dalam situasi yang saat itu terjadi, itu mungkin saya harus tanya dulu, tunggu, tantrum ya, dia tantrum lalu anaknya mau ke toilet. Ini perkara sulit sih sebetulnya. range usianya sepertinya nggak terlalu jauh ya. Iya, ya. Karena kita nggak bisa bilang juga sama anak yang toddler jangan tantrum, kita juga nggak bisa bilang sama anak yang mau ke toilet nanti dulu. Ya kan? Jadi saya tahu ini situasi yang sangat berat ya. Kalau anak Tantrum tuh yang biasanya usia 2, 3. ya, kalau dia jaraknya dekat, maka anak yang tantrum bisa digandeng untuk juga nemanin anak yang mau ke kamar mandi. Tetapi hati-hati kalau kamar mandinya licin, anak yang tantrum tidak boleh masuk. Karena anak yang tantrum bisa kepleset. Jadi bisa jadi anak yang ibu dan Mbak dan anak yang ditantrum itu ada di depan kamar mandi dalam keadaan terbuka, dan anak yang anak usia dini itu di toilet kalau sudah bisa. Tapi kalau tidak bisa, si anak belum bisa ke toilet, maka bisa jadi balik lagi tidak ada situasi yang kita perfect bisa kontrol. Jadi misalnya si anak yang usia dini itu akhirnya pipisnya itu tidak di tempat duduk toilet, tapi dia bisanya hanya di lantainya toilet, maka itu hal yang terbaik bisa dilakukan dari semua kemungkinan terburuk yang ada. Jadi memang harus tanda kutip memilih salah satu. Lalu setelah itu terjadi, mengajarkan mengenai emosi, mengajarkan mengenai regulasi emosi itu menjadi sangat perlu untuk dilakukan. Karena ini adalah keadaan yang sangat amat wajar ketika ada dua anak anak di bawah 5 tahun yang sangat bergantung pada ibu. Gitu. Jadi kakaknya harus juga diajarkan kemandirian, bahwa dia oke kalau misalnya ke kamar mandi sendiri tapi diawasin itu oke. Jadi nggak harus yang dinaikin ke tempat duduk toilet seat-nya yang kayak gitu-gitu. Gitu sih. Tetapi balik lagi kepada bahwa menjadi orang tua tidak bisa perfect. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol. Gitu. Jadi kalaupun saat itu si anak tantrum itu sudah membahayakan dan kita memang harus megang dia, dan anak yang satu lagi pingin pipis dan kita nggak bisa ngajak dia pipis dan dia pipis di celana, itu harus diterima. Itu harus diterima. Dan apa yang harus dilakukan? Ini mungkin klise kata-katanya dan ini challenging banget. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita saat itu regulasi nafas. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita sudah tenang, dua anak ini akan lebih gampang untuk ditenangin. Gitu. Itu apa ya? Pengalaman pribadi juga, ya literatur juga bilang kayak gitu, bahwa memang balik lagi kenapa saya merasa bahwa mindful parenting ini menjadi sangat menarik karena dasarnya itu adalah bagaimana kita bisa meregulasi diri kita dulu, memahami ya, lebih tepatnya mungkin memahami diri kita dulu, meregulasi diri kita, dan akhirnya kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu sih Mbak Karisma.
Tapi itulah hebatnya seorang wanita ya, iya. Multitasking ya. Tapi ya tadi challenging. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Karisma. Semoga terjawab semua pertanyaannya ya. Mudah-mudahan nanti ketemu juga di kampus sama Bu Vivi. Bu Vivi, kalau di kolom chat ini sudah habis semuanya. Terima kasih banyak atas ini semua jawaban dari Bu Vivi. Sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk Ibu dan Bapak. Di akhir sesi ini saya minta tips dari Bu Vivi untuk para orang tua khususnya ya. Bagaimana terkait dengan mindful parenting ini supaya dapat diaplikasikan di rumah untuk putra-putrinya. Oke. Silakan. Jadi balik lagi ke apa sih mindful parenting itu? Mindful parenting itu adalah bagaimana kita melakukan praktik pengasuhan itu sadar akan apa yang terjadi pada saat ini. Itu sebetulnya core-nya. Jadi sadar, being aware of now itu menjadi sangat penting. Jadi otomatis kita akan berpikir apa yang terjadi di masa lalu dan masa depan karena kayaknya itu sudah terprogram ya manusia seperti itu karena survival. Jadi nggak salah kok kalau kita punya pemikiran masa lalu dan masa depan itu nggak salah. Manusia itu ada keinginan untuk survive. Tetapi ternyata kadang-kadang keinginan untuk survive itu membuat kita stres sekali. Oleh karena itu kita bawa pikiran kita, kesadaran kita pada masa kini. Dan itu dilakukan di praktek pengasuhan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah hal pertama yang bisa dilakukan adalah sadar nafas. Jadi dengan sadar nafas, kita bisa melakukan atau membuat jeda pada saat kita ke-trigger secara emosional, terutama untuk yang negatif. Karena emosi itu tidak semuanya negatif. Senang itu adalah emosi juga, tapi positif. Jadi kita memberikan jeda dan pada saat jeda itu kita mengatur nafas. Jeda itu membuat kita tidak melakukan sesuatu secara otomatis atau reaktif, tetapi kita nantinya melakukan sesuatu dengan pertimbangan, walaupun pertimbangannya nggak panjang. Tapi at least itu lebih baik daripada kita otomatis dan reaktif. Kemudian bahwa apakah melakukan ini adalah sesuatu yang mudah? Tentu tidak. Ini adalah proses yang menantang dan membutuhkan waktu. Jadi kalau sudah melakukan, kalau hasilnya belum seperti apa yang sudah diharapkan, terus aja dilakukan karena niat kita niat yang baik, yaitu membangun hubungan kita dengan anak kita. Dan yang nanti lebih luas lagi dengan pasangan, dengan orang-orang sekitarnya gitu. Dan yang paling penting adalah sebetulnya kalau bagi saya mindful parenting itu sebetulnya the first medicine for the parent themselves sebetulnya. Jadi ke kitanya kita menjadi lebih baik sehingga hubungan kita dengan anak kita juga lebih baik. Itu aja sih, Mbak Eva. Keren tipsnya. Tadi di akhir malah keluar lagi bahwa kalau kita sudah bisa melakukan ini, kita bisa terapkan ini juga ke pasangan gitu ya, Via. Ya. Oke, good point. Keren. Oke, Vivi, terima kasih banyak gitu. Terima kasih banyak ilmunya keren banget di siang hari Minggu ini walaupun mendung. Bu Vivi, sebentar saya izin sebelum mengakhiri seminar atensi ini, kita foto bersama sebentar ya. Mohon Ibu, Bapak semua untuk buka videonya, kita akan sama-sama foto. Sambil jangan lupa untuk follow Instagram @atensi_anak_remaja karena seminar-seminar berikutnya akan terus ada. Tadi ada Bu Atmi juga menanyakan seminar untuk anak berkebutuhan khusus. Kebetulan minggu depan kita membahas salah satu tema anak berkebutuhan khusus. Yuk, sudah buka videonya semuanya? Oke, saya izin untuk foto ya, Ibu Bapak ya. Oke, 1, 2, 3, halaman berikutnya, mohon izin. Iya, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu, Bapak yang sudah hadir di seminar atensi hari ini. Bu Vivi, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Eva yang sudah mengundang saya di atensi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian yang sudah mengikuti sesi ini. Mudah-mudahan apa yang saya share
ini ada manfaatnya bagi kehidupan ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman sekalian, dan kita berproses bersama. Saya belum menerapkan mindful parenting 100%, tapi saya bisa bilang bahwa saya belajar untuk menjadi being mindful gitu. Ya, sama-sama belajar ya, kita semua sama-sama belajar ya. Dan tunggu, ini kan sebetulnya tema mindful parenting sedang dalam proses ini ya, menjadi kajian disertasinya Bu Vivi ya. Sukses ya Bu Vivi ya. Kita tunggu hasilnya betul. Mudah-mudahan ya penelitian-penelitian itu kayaknya untuk membuka mata saya juga lebih itu lagi deh, lebih baik lagi. Membuka semua orang tua yang ada di Indonesia umumnya ya. Thank Oke, you. Ibu Bapak dari sesi ini terima kasih banyak Vivi, Ibu Bapak yang sudah hadir di seminar atensi kali ini. Kita tutup seminarnya. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan di seminar atensi. Jangan lupa follow Instagram @atensi_anak_remaja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Vivi, bye-bye. Thank you. Mbak Lina, Terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Terus ada Wiwik tuh, Wiwik juga Oh hadir. iya. Makasih Hai, Vivi. Hai, Eva, Wiwik. makasih. Makasih banyak ada Bun. Makasih Bu Eva, cantik banget. Ya ampun, Citra ya tuh ya. Vivi juga cantik banget. Suaranya bagus banget sekarang, ya ampun. Ya ampun, masa sih? Sampai terlena aku loh, kayak dihipnotis. Lu terlena tidur ya? Iya bener Vi, suaranya bagus banget. Aduh. Eva juga beda ya, suaranya pada berubah ya. Ini kita reuni apa gimana nih? Ya, Sedikit. grup ya, pindah kamar ya. Oke deh, terima kasih semuanya. Makasih, Izin Eva. live group, izin ya.